Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati kepada dosen pengantar akuntansi, Ibu Eni, yang kami hormati, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan kita bisa diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman ke-8 menuju zaman yang terkenal, yaitu agama Islam dan menyerahkan alamin. Saya sebagai moderator akan mengatur jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mari kita buka diskusi ini dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah as-salihah al-fatihah. Terima kasih disampaikan. Langsung saja untuk kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, salah satu usaha. Ada teman saya yakni Nirina Bella dan teman saya satu lagi yakni Naufal Faridul Islam. Langsung pada materi pertama. Slide-nya, Mas. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Ya, silakan untuk Mbak Nabila. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar perusahaan pada titik waktu tertentu. Akun yang terdapat pada neraca saldo berhubungan dengan semua item akuntansi utama yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kerugian. Effendi mengatakan bahwa neraca saldo adalah kumpulan daftar akun-akun yang ada dalam buku besar suatu perusahaan atau badan usaha saat periode tertentu. Sementara itu, Sumarso mengatakan bahwa neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua, fungsi neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance mempunyai beberapa fungsi. Berikut ini merupakan fungsi dari pembuatannya. Yang pertama, memeriksa kesalahan yang dapat terjadi saat posting transaksi keuangan. Kedua, membantu proses penyiapan penyusunan laporan keuangan. Ketiga, pengawasan pada akun yang perusahaan gunakan. Keempat, mencatat data-data transaksi keuangan bisnis sesuai dengan akun. Trial balance juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses penyiapan penyusunan laporan keuangan. Kedua, pengawasan pada akun yang perusahaan gunakan. Keempat, mencatat data-data transaksi keuangan bisnis sesuai dengan akun. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas penyampaian materi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Novel. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan neraca saldo. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan Anda. Yang kedua yaitu catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Dan yang ketiga yaitu buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan Anda. Yang keempat yaitu posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum
ke buku besar yang telah Anda siapkan sebelumnya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu buatlah tabel neraca saldo. Kemudian pindahkan setiap jenis akun pada buku besar ke neraca saldo. Jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Jenis ini merupakan daftar saldo yang disusun setelah seluruh transaksi telah diposting ke buku besar. Saldo akun yang ada pada buku besar nantinya akan dipindahkan ke daftar saldo. Melalui jenis neraca saldo ini akan dapat menentukan apakah ada kesalahan ketika melakukan posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Sebagai tambahan, daftar saldo yang belum mengalami penyesuaian akan mempermudah Anda dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Dengan seperti ini, maka Anda dapat segera melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Berbicara mengenai cara pembuatan, jenis ini dapat dilakukan dengan melakukan posting transaksi pada buku besar. Ketika semua transaksi yang telah berhasil diposting pada buku besar, langkah selanjutnya itu adalah mempersiapkan daftar saldo yang belum mengalami penyesuaian. Yang B yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis ini adalah daftar saldo yang penyusunannya terjadi setelah proses penyesuaian pada akun-akun tertentu selesai. Penyesuaian terjadi karena beberapa akun sebelum penyusunan laporan keuangan memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Contoh, saldo akun untuk beban yang dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Dalam pembuatan jenis ini, pemindahan saldo akun ke dalam jurnal penyesuaian menjadi langkah pertama. Apabila ayat jurnal penyesuaian telah diposting, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo yang telah mengalami penyesuaian. Yang C yaitu neraca saldo penutup. Jenis ini adalah daftar saldo yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini merupakan langkah terakhir pada kurun satu periode akuntansi pasca masuknya ayat jurnal penutup. Berbicara mengenai pembuatan jenis ini, proses penutupan atau tutup buku menjadi langkah awal. Hal ini karena sebelumnya penyesuaian terhadap beberapa akun telah terpindahkan ke buku besar. Nantinya data pada buku besar akan sama dengan data yang dilaporkan ke laporan keuangan. Saldo akun yang dilaporkan pada neraca bersifat permanen. Sementara data pada laporan laba rugi hanya melaporkan jumlah untuk satu periode. Dalam melaporkan jumlah satu periode, saldo akun pada awal periode harus 0. Agar saldo bisa 0, digunakan ayat jurnal penutup agar dapat memindahkan saldo akun, beban, serta pendapatan. Terima kasih. Thanks. Baik, terima kasih kepada Ms. Noval. Kesimpulan pada materi kali ini, neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Fungsi dari neraca saldo ini adalah sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dibuat sebelum melakukan penyusunan sebuah laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, pembuatan laporan keuangan menggunakan neraca saldo sebagai dasar atau fondasi dalam laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dalam kelompok kami. Tidak ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.